Baik, selamat Oke, malam teman-teman. Udah mulai Rafael ya? siap. Oke. Kita hari ini mau belajar konsep keselamatan bagian ketiga. Jadi bisa sambil siapkan catatan teman-teman. Alkitab juga bisa disiapkan juga supaya kita bisa mengerti dan bisa memahami apa yang Alkitab ajarkan mengenai keselamatan kita. Dan ini udah bagian 3, jadi hari ini kita akan bahas dua konsep mengenai konsep perpalingan dan kelahiran kembali atau kelahiran baru. Jadi sebelum kita mulai, kita buka dalam doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih karena kami bisa berkumpul untuk belajar mengenai konsep keselamatan yang daripadamu. Dan Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian yang lebih dalam mengenai apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai konsep perpalingan dulu atau conversion. Alkitab banyak sekali membahas mengenai perpalingan. Jadi kita ini didorong saat kita bertobat, kita berpaling dari dosa dan kita berpaling kepada Allah. Seperti yang waktu itu Paulus sempat katakan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke 26. Jadi di sini dituliskan di ayat 17 dan 18, saya bacakan Kisah Para Rasul 26 ayat 17 dan 18. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka beroleh iman mereka kepadaku, mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi seperti itu konsep perpalingan di dalam Alkitab. Nah, di sini perpalingan itu adalah pembalikan pikiran seorang berdosa secara sukarela dari dosa kepada Kristus. Nah, jadi ada dua aspek juga di sini. Aspek pertama itu tindakan pembalikan dari segi dosa adalah pertobatan. Tapi dari segi Kristus itu disebut iman. Nah, jadi karena ini titik perubahan yang fundamental bagi manusia, konsep ini mesti kita pahami dengan baik juga. Ya kan? Jadi sangat fundamental dari sisinya manusia. Dan kalau dari sisinya Allah, ini disebut sebagai kelahiran kembali atau regeneration yang seperti kita akan pelajari nanti gitu. Dan Alkitab mengakui bahwa yang namanya pembalikan dari dosa kepada Kristus itu disebabkan oleh karena ada gerakan ilahi. Nah, ini ada ayatnya juga di dalam kitab Nabi Yeremia. Jadi Yeremia 31 ayat 18, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik sebab engkaulah Tuhan Allahku. Jadi seperti itu tindakan ilahi yang bertindak di dalam hati kita saat kita berpaling. Dan kegiatan ini, tindakan berbalik ini harus disertai dengan kesukarelaan. Kesukarelaan dari kita sebagai manusia untuk berbalik daripada dosa dan kita berbaliknya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Saat kita bertobat, ada 3 unsur utama. Yang pertama itu unsur intelektual. Nah, unsur intelektual ini meliputi pengenalan akan dosa dari diri sendiri. Lalu yang kedua,
itu kita mengakui rasa bersalah kita, rasa tercela kita, dan rasa tidak berdaya kita. Dan salah satu contohnya adalah ketika Daud bertobat dari dosanya di Mazmur 51. Nah, Mazmur ini dicontohkan sebagai contoh pengakuan dosa. Dan Daud di sini kalau kita nanti baca masing-masing di rumah, Mazmur 51 ini dia betul-betul mengakui ketidakberdayaannya dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi tuntutannya adalah pertobatan yang sejati. Bukan seperti orang yang berubah karena takut hukuman. Tapi karena takut hukuman dia nggak sungguh-sungguh menyesali dirinya. Nah, unsur yang kedua adalah emosi. Maksudnya adalah perubahan perasaan kita. Ada rasa sedih yang dalam karena dosa-dosa, karena perkara itu dibenci oleh Allah dan bertentangan dengan karakternya. Gitu. Jadi kita ini diliputi oleh duka cita ilahi. Seperti yang ada juga di dalam Alkitab di surat 2 Korintus. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi tadinya kita suka bikin dosa, ketika kita sudah diterangi oleh terang ilahi, kita jadi malah menyesali dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, ada unsur kemauan. Bukan hanya sekedar pernyataan dogma belaka, tapi pertobatan itu haruslah merupakan suatu pengalaman yang dialami secara nyata. Dan hal yang penting dari pertobatan dari dosa kita itu adalah satu, pertobatan adalah perubahan batiniah dan bukan hanya sekedar pengendalian karakter. Lalu yang kedua, pertobatan itu baru satu sisi aja. Jadi ada sisi yang lain yang ada di dalam poin yang ketiga, yaitu pertobatan sejati ini adalah ada kaitannya dengan iman kita. Jadi kita bertobat dan kita juga beriman secara sekaligus. Seperti itu. Jadi di mana ada iman yang sejati, tentu saja ada pertobatan yang sejati. Nah, kalau kita hendak bertobat dari dosa, lalu kita menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, definisi iman di sini adalah seperti suatu tunjangan, yaitu tumpuan. Tumpuan kepada suatu pribadi yang mananya pihak lain tanpa ragu itu bisa mengandalkan atau mempercayakan diri. Nah, dalam prakteknya itu iman bukan hal yang mudah juga, teman-teman. Karena ada masanya juga kita mengalami masa-masa sulit untuk bisa beriman. Jadi, pada akhirnya kita ini mengalami masa-masa sulit tersebut tujuannya supaya kita bisa berserah total pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat kita berserah total itu baru kita betul-betul menerima keyakinan dari Allah bahwa kita ini menjalani hidup yang baru. Dan kita hidup dalam pertobatan. Nah, unsur yang terlibat dalam iman ini adalah yang pertama itu unsur intelektual. Jadi, intelektual di sini meliputi pengenalan atau pengertian akan kebenaran wahyu Allah yang menyatakan keselamatan dalam Kristus. Jadi, di sini ini meliputi juga kepercayaan kita akan sejarahnya yang nyata bahwa Yesus itu betul-betul hidup sebagai manusia. Dia telah datang dalam wujud manusia dan pengajarannya juga kita percayai, yaitu pengajaran mengenai dosa manusia dan ketergantungan mutlak pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang kedua adalah unsur emosi, yaitu kepekaan atau kesadaran akan kuasa Allah dan perasaan yang dalam tentang anugerahnya di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya hal yang memenuhi kebutuhan dan didekrahkan oleh pertobatan sejati. Jadi ada rasa kebutuhan kita, ada rasa butuh akan kuasa Allah dan kita juga betul-betul bergantung sama Tuhan Yesus. Jadi ayat pendukungnya itu di 1 Tesalonika 2 ayat 13.
Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang telah kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi kita betul-betul menerima apa yang Alkitab katakan itu sebagai perkataan Allah yang sejati. Nah, unsur yang ketiga adalah kesukarelaan, yaitu kita berdasarkan kemauan sendiri menyerahkan diri kita ini yang berdosa ini kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa syarat. Kita percaya kepada kekuasaan Tuhan Yesus Kristus tanpa syarat dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu layak sebagai penebus kita. Dan di sini unsur sukarela ini adalah tindakan kita sebagai manusia kepada Allah. Jadi ada dua pihak yang aktif bekerja bersama-sama, yaitu dari pihak Allah yang memberikan pewahyuan kepada kita dan kita manusia yang menanggapinya dengan iman. Jadi pertobatan yang sejati itu bagaimana sih? Paling enggak ada 4 ciri. Yang pertama, kita merasa pedih dan jijik akan dosa. Yang kedua, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya. Jadi apa yang Tuhan katakan mengenai dosa itu kita yakini secara sungguh-sungguh dan kita tidak memandang enteng akan apa yang Tuhan katakan mengenai dosa. Jadi di dalam kekristenan ini nggak ada istilah dosa besar, dosa kecil tuh nggak ada. Semua dosa sama menyedihkannya di mata Tuhan dan Tuhan nggak mau kita hidup di dalam dosa. Tuhan ingin kita hidup kudus di hadapannya. Lalu yang ketiga, kita mau bersaksi akan kebesaran Tuhan. Nah, yang keempat, kita ikut dalam kegiatan iman. Jadi kita ini karena kita sudah beriman pada Tuhan Yesus, tindakan iman kita ini kita nyatakan melalui baptisan air. Gitu. Dan lalu kita terlibat juga dalam komunitas gereja lokal juga dan kita bersekutu dengan saudara seiman kita juga seperti yang kita lakukan di grup Go Invite ini dan di gereja lokal kita masing-masing. Nah, itu penjelasan yang singkat mengenai konsep perpalingan atau conversion atau konversi. Lalu yang kedua, konsep kelahiran baru atau regeneration. Nah, regeneration ini yang jelas kita nggak mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita menerimanya sebagai satu anugerah dari Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam surat Titus, pasal 3, ayat yang ke-5. Saya bacakan juga dari ayat yang keempat, supaya lebih jelas. Sampai ke 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi itu adalah kelahiran baru. Dan di Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus seperti ini. Yesus menjawabkannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ayat 5-nya jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi, kesimpulannya adalah kelahiran baru ini adalah aktivitasnya Allah yang memberikan kodrat baru kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Bagaimana sih prosesnya kelahiran baru itu? Yang pertama, kita menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu membuahkan pertobatan di dalam diri kita. Seperti yang tadi sudah dibahas di Yohanes 3 ayat 5. Lalu yang kedua, ini teman-teman bagus kalau nanti sambil baca juga Yohanes 3. Karena di situ cukup dalam juga Tuhan Yesus menjelaskan mengenai kelahiran baru. Yang kedua,
kelahiran baru itu proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini nanti sambil teman-teman baca juga di Yohanes 3 ayat 7 sampai 12. Nah, yang ketiga, kelahiran baru itu terjadi karena adanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang menyelamatkan kita. Nah, ini ayatnya ada di pasal yang sama di Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Nah, kenapa sih kita harus dilahirkan kembali? Kenapa Tuhan Yesus begitu menekankan tentang kelahiran baru ini? Satu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kodratnya itu salah. Kenapa? Karena dilahirkan ke dalam keluarga yang salah. Jadi seperti itu teman-teman. Memang setiap insan ini adalah ciptaan Allah. Karena memang kita semua ini manusia adalah ciptaan. Tetapi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yakin bahwa dia adalah juru selamatnya secara pribadi adalah anak-anak pewaris kerajaan Allah. Anak-anak Bapa di surga. Nah, kondisi universal manusia yang adalah dosa itu yang membuat kelahiran baru itu penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesucian dan penyesuaian diri kepada sifat Allah yang suci adalah mutlak untuk menyenangkan hati Allah. Ya kan? Bukannya kebesaran seseorang, bagaimanapun karismanya ataupun apapun keadaannya yang menyebabkan dia bisa berkenan kepada Allah. Tetapi kesuciannya itu yang membuat orang berkenan kepada Allah. Jadi, pembaruan radikal dalam jiwa setiap manusia, yaitu pembaruan bagian yang memotivasi karakternya itu menjadi sebuah keharusan. Nah, yang ketiga adalah kecenderungannya manusia yang lama itu lebih suka tunduk kepada kemauan daging. Saya ulangi lagi. Kecenderungan manusia lama itu tunduk kepada kemauan daging. Apa yang ada di bawah kemauan daging itu tidak dapat menyenangkan Allah maupun mewarisi kerajaan surga. Dan yang dibutuhkan manusia itu bukan perbaikan kodrat yang lama, tetapi penggantian oleh kodrat yang baru. Jadi kita nggak butuh perbaikan kodrat yang lama, karena yang lama itu sudah usang dan dekat kepada kebinasaan. Tetapi kita perlu perbaikan kodrat yang baru. Gitu. Nah, yang keempat, perintah Yesus kepada pemimpin agama yang saleh dan intelek ini, yaitu Nikodemus, itu mengharuskan kita menerima hidup yang baru dari Allah. Dan itu syarat mutlak. Syarat mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Dan ini adalah perintah yang urgent. Dan ini sebuah kepastian. Nah, Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa keharusan kelahiran baru itu bersifat universal. Artinya adalah berlaku untuk semua orang. Nah, apa sih efeknya dari kelahiran baru ini? Yang pertama, kelahiran baru ini menjadikan seorang itu sebagai anak Allah. Nah, karena kita anak, jadi semua sumber yang Bapak sediakan itu bisa kita nikmati secara utuh. Karena Bapak di surga adalah Bapak yang kaya dan kita diangkat sebagai anak-anaknya, maka Bapak itu memberikan kepada kita itu pasti semua yang baik. Dan itu tersedia bagi kita sekarang dan selama-lamanya. Ayat pendukungnya itu ada di Yohanes 1 ayat 12, Galatia 3 ayat 26, dan Roma 8 ayat 16 dan 17. Lalu, yang kedua, ini menjadikan seseorang itu ciptaan baru dengan hati yang baru. Ayatnya ada di 2 Korintus 5 ayat 17 dan Yehezkiel 36 ayat 26. Kita nggak diubah secara fisik, tetapi yang diubah adalah manusia yang ada di dalam kita, manusia batiniah kita.
Jadi kalaupun kita hidup, pola hidup kita itu udah nggak akan mengikuti pola hidup dunia lagi. Nah, yang ketiga, kelahiran baru ini menjadikan kita semua yang percaya ini menjadi pewaris kodrat Allah. Jadi kita selagi masih di dunia ini, kita terus-menerus dibentuk sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi kita diubahkan setiap hari terus-menerus. Ayatnya itu ada di Efesus 4 ayat 24 dan Kolose 3 ayat 10. Nah, yang keempat, ada kemungkinan buat kita itu bisa mengalahkan dunia. Jadi, kelahiran baru itu membuka kemungkinan bagi kemenangan atas dunia ini. Jadi, Roma 7 ayat 11 sampai 24 membiarkan bahwa manusia yang dilahirkan baru itu terbebas dari hukuman dosa dan kematian, teman-teman. Roma 7 ayat 11 sampai 24. Nanti teman-teman bisa juga baca di rumah juga. Jadi hukum itu masih bekerja di luar, tapi tidak berhak mendominasi kita lagi. Dan karena kita sudah lahir baru, jadi kita mengasihi praktik kebenaran. Dan yang kelima, kelahiran baru ini menimbulkan kasih kepada semua saudara. Nah, siapa sih semua saudara itu? Ada jawabannya di 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Itu jawabannya. Nah, pernyataan kasihnya seperti apa sih? Itu ada di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, sekian penjelasan saya yang singkat ini mengenai konsep perpalingan dan konsep kelahiran baru. Dan saya mendorong juga teman-teman untuk yang mendengarkan secara langsung maupun nanti yang akan mendengarkannya di Telegram ataupun di YouTube untuk sama-sama kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kalian belum dilahirkan kembali, ini adalah tantangan buat kalian secara pribadi untuk kalian menerima firman ini dan membiarkan firman ini bekerja di dalam hidup kalian supaya kalian dapat dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Dan kita sebagai anak Tuhan itu terus hidup di dalam gaya hidup pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah gaya hidup kita setiap hari. Pertobatan adalah gaya hidup kita setiap hari, sehingga kalaupun misalnya kita jatuh ke dalam dosa, kita masih bisa bertobat dan berpaling pada Allah. Jadi kita sekarang di dalam Tuhan Yesus itu, kita jatuh ke dalam dosa misalnya. Tetapi kita tidak akan berkembang lama-lama di dalam dosa tersebut. Ada rasa pengen berpaling kepada Allah ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan itulah kenapa kita penting juga untuk melakukan pengakuan dosa. Baik itu kepada Tuhan secara langsung, maupun ketika kita minta didoakan oleh saudara-saudari seiman kita. Nah, sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Silakan, Rafael. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Di Tuhan, kita sudah mendengar inti dari pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang konsep keselamatan part 3 yang sudah dibawakan oleh Bang Yesua. Sebelumnya, terima kasih banyak Bang Yesua sudah meluangkan waktu untuk memberikan firman tentang konsep keselamatan Kristen bagian 3 ini di obrolan suara. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk kita bisa bertanya ke Bang Yosua langsung
Teman-teman bisa open mic atau teman-teman bisa chat juga di grup, bahkan teman-teman juga bisa chat saya secara pribadi di Telegram untuk bertanya gitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kalau misalnya nggak ada, nanti saya yang tanya balik. Kenapa Bang Yeswa? Kalau misalnya nggak ada yang nanya, nanti saya tanya balik. Oke. Kita tunggu dulu nih Bang Yeswa. Teman-teman ada yang ingin bertanya tidak? Iya, boleh. Tanya soal yang selain topik juga boleh kok. Iya. Di luar topik juga nggak apa-apa, boleh kok. Apa teman-teman mungkin ingin meminta saran gitu kan? Atau meminta pendapat, nggak apa-apa. Silakan. Bebas di sini tanya. Coba mungkin gue mau bertanya kali ya Bang ya. Iya, boleh. Jadi hal yang ingin gue tanyakan tuh, siapa sih nama Tuhan yang sebenarnya gitu? Kalau dalam perjanjian lama lah, misalnya seperti itu. Iya, 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 iya. Nah, kalau yang saya dapat dari penjelasannya Lembaga Alkitab Indonesia, pada awalnya yang dikenal itu nama nama eh, dewa yang di Timur Tengah itu namanya Il, atau kalau misalnya bentuknya dalam bentuk bahasa Ibrani itu El. Nah, itu kan dewa tertinggi istilahnya, karena waktu itu mereka tradisinya itu politeisme atau banyak banyak Tuhan atau banyak dewa gitu. Jadi ternyata diadopsi juga oleh Yudaisme bahwa Il ini dijadikan nama Allah yang tertinggi, nama Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan senang-senang aja untuk memakai nama tersebut. Dan juga kalau diperhatikan juga di dalam perjanjian lama, itu di Keluaran 3 ayat 14 kan, Musa nanya kepada Tuhan dan Tuhan jawab, aku adalah aku kan. Jadi Ehye, Eser, Ehye. Dan itu bentuk aktif, jadi aku ada. Bentuk aktif. Nama Allah yang kita kenal ini adalah nama yang Allah yang aktif hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Gitu. Jadi uh, nama Allah di dalam hidup kita ini adalah nama Allah di dalam keyakinan Kristen ini adalah kata kerja yang aktif. Jadi Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Jadi kayak gitu esensi di balik nama YHWH atau Yahweh yang kita kenal. Dan untuk dalam perjanjian baru, karena dalam bahasa Yunani, jadi dialihkan dari tadinya El atau Elohim, nama Allah itu menjadi Theos. Karena dalam bentuk Yunani itu, dalam bahasa Yunani, itu Theos itu adalah nama untuk nama dewa yang tertinggi. Sama juga seperti tadi Il juga atau El. Jadi pada dasarnya Allah dalam Alkitab itu memakai bentuk terdekat dalam budaya manusia dan ya akhirnya dialihkan menjadi dari tadinya untuk penyembahan berhala menjadi penyembahan kepada Allah yang tunggal. Nah, itu Theos dalam bahasa Yunani juga dan kalau gelarnya Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus itu dituliskannya cuma satu kata yaitu Kurios. Nah, ini sama juga. Waktu itu dulu ada penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Yahudi itu dari bahasa Yahudi kepada bahasa Yunani. Itu dikenal bentuknya sekarang itu Septuaginta. Nah, pada saat penerjemahan itu nama YHWH atau Yahweh itu diterjemahkan juga sebagai bentuknya itu Kurios.
Nah, kurios ini dikenakan kepada kaisar, dewa yang tertinggi. Nah, pada saat itu akhirnya orang Kristen mengambil keyakinan ini dan mengenakannya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah kurios. Nah, ini jadi masalah yang cukup rumit juga pada saat itu, karena pada saat itu Kaisar Romawi itu gelarnya kurios juga. Dan kalau ada kurios yang lain berarti pemberontakan. Makanya pada saat itu banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi martir karena mereka juga selain mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka juga akhirnya dituduh melawan negara. Nah, itu dari segi politiknya. Jadi nama Allah dalam Alkitab itu cukup beragam. Dan memang tradisi Yahudi yang akhirnya diikuti oleh United Bible Societies, di mana lembaga Alkitab Indonesia yang Alkitabnya kita pakai sebagai terjemahan ini menjadi anggota, mengadopsi kebiasaan orang-orang Yahudi tersebut. Jadi nama YHWH itu tidak dipertahankan di dalam Alkitab bahasa Indonesia karena memang kebiasaannya itu diikuti oleh lembaga Alkitab Indonesia, teman-teman. Jadi kalau buat saya secara pribadi juga, kita tidak perlu berpolemik mengenai pakai nama yang mana, karena memang pada dasarnya semua budaya manusia itu banyakkan politeisme, tapi Tuhan Allah kita itu tidak keberatan untuk mengambil nama yang tadinya dipakai oleh dewa-dewa politeis untuk dijadikan sebutan nama baginya. Jadi seperti itu, semoga bisa menjawab. Oke, makasih banyak Bang Yosua. Cuman kalau misalnya em, Yesus itu, Yesus itu sama nggak sih sama YHWH gitu, Bang? Sama Yahweh? Yesus sama YHWH, karena kita Allah Tritunggal ya. Yesus itu kan anggota anggota nomor 2 dari Allah Tritunggal, kan dia adalah firman Allah yang hidup. Jadi kesimpulannya Yesus itu ya YHWH. Karena di dalam Injil Yohanes itu, kenapa orang-orang Yahudi mau nimpukin Yesus, mau merajam itu Yesus pakai batu? Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah YHWH itu. Kayak ayatnya ada nih. Saya coba bacakan. Di Injil Yohanes. Nah, ini Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, kalau kita perhatikan frasa "aku telah ada" ini itu dari bahasa Yunani ego eimi. Istilahnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, ego itu kan aku, eimi itu aku ada. Jadi aku ada, aku telah ada. Nah, frasa ini, ego eimi ini adalah frasa yang sama yang digunakan di dalam perjanjian lama bahasa bahasa Yunani atau Septuaginta. Nah, itu merujuk kepada YHWH. Jadi secara langsung juga Tuhan Yesus menegaskan bahwa dialah Allah dalam perjanjian lama. Dialah YHWH itu. Nah, itu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai bentuk penghujatan. Makanya Tuhan Yesus mau ditimpukin pakai batu. Nah, kira-kira kayak gitu penjelasan mengenai sisi teksnya. Jadi, kalau ditanya sama atau enggak, sama. Gitu. Kenapa? Karena Allah kita itu Allah Tritunggal. Nah, semoga bisa menjawab. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau misalnya em, Allah itu ya, atau Allah dalam bahasa Arab, terus Elohim itu dalam bahasa Ibrani ya. Nah, Elohim ini atau yang kita bisa sebut Allah ini itu adalah berarti adalah kayak gelarnya gitu ya, gelar Tuhan Yahweh gitu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Oh, oke, oke, oke. Gitu.
Dan Tuhan kita itu nggak keberatan untuk memakai nama El ataupun nama YHWH, karena nama Yesus itu kan berasal dari Yahweh Yasyah kan. Jadi Tuhan yang menyelamatkan. Nah, itu nama Yesus ya kan. Terus di Matius 1 ayat 23 ditulis kan ada kata Immanuel. Nah, El itu kan Immanuel berarti Allah menyertai kita, dan Tuhan Yesus pakai dua-duanya. Jadi maupun El ataupun Yahweh ataupun Yehova itu Tuhan Yesus pakai dua-duanya. Gelar dua nama tersebut, nama dan gelar tersebut dia pakai, dan gak ada keberatan di situ untuk Tuhan Yesus pakai dua gelar dan nama tersebut. Oke, 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 oke. I see, I see. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya tentang seputar keimanan Kristen? Bisa tanya di luar topik maupun nanya tentang topik ini juga bebas. Kalau ada yang mau bertanya, silakan open mic. Kalau malu, silakan chat di chat pribadi saya. Silakan teman-teman. Ayo teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau teman-teman ingin minta pendapat, minta saran, atau teman-teman curhat, habis itu nanti kita berikan saran atau kita berikan pendapat kita. Ayo, ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Kalau teman-teman malu silakan chat pribadi saya. Nah, kalau misalnya nggak ada, saya yang tanya. Ayo teman-teman silakan yang ada yang mau bertanya, tanya apa aja bebas kok. Boleh tanya di luar topik atau di dalam topik, atau teman-teman ingin minta pendapat, minta saran, sharing, dan lain-lain bebas. Yang penting masih seputar keimanan Kristen. Ayo teman-teman yuk. Ini ada 10 orang nih. Bebas mau nanya apa aja, nggak usah malu-malu kok. Semua pertanyaan itu kita hargai. Mau nanya topiknya di dalam Kristen ataupun di luar Kristen, no problem. Intinya seputar kekristenan, kurang lebih seperti itu. Ayo, ada Laura, ada Selfie, ada Willy, ada G, Noel, Kak Jenju. Ayo silakan yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan yang terlalu remeh untuk tidak ditanyakan. Nah, betul tuh. Kak Itu. boleh nanya nggak? Tapi lewat Silakan. chat, Boleh. lewat Oke, chat oke. tapi. Siap, siap, siap. Silakan saja. Ayo teman-teman yang ingin bertanya bisa chat saya atau open mic. Kita menghargai segala Aku boleh pertanyaan. nanya Kak Rafael. Silakan, silakan. Aku mau nanya nih Kak, kan aku dapet perikop di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 Kak. Pencobaan di padang gurun. Itu kan Yesus dicobain oleh roh ke dalam ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di situ kan si Tuhan Yesus kan disuruh puasa 40 hari dan 40 malam namanya. Akhirnya laparlah Yesus. Tapi Yesus kayak nggak meladeni ucapannya iblis itu Kak.
Ya, jadi inti pertanyaannya apa tuh? Inti pertanyaannya gini Kak, kan iblis itu bertanya kepada Yesus. Bentar Kak. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, "Aku ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Itu sih Kak intinya Kak. Oh iya. Terus pertanyaannya gimana? Soalnya aku dari tadi belum nemu pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa Yesus bisa dicobai oleh iblis Kak itu Kak. Oke. Kenapa Yesus bisa dicobai oleh iblis? Silakan Bang Yesua. Oke, kenapa Yesus bisa dicobai oleh iblis? Nah, kalau kita lihat di pasal yang sebelumnya itu kan mengenai baptisan. Nah kan Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes dan akhir ayatnya itu di ayat 17 kan, kita lihat dari ayat 16-nya dulu deh. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi di sini Bapa di surga meneguhkan identitas Tuhan Yesus itu sebagai anaknya yang dikasihi, dan kepada Tuhan Yesus ini Bapa berkenan. Nah, untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah, maka Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan ternyata memang terbukti bahwa Yesus itu anak Allah. Makanya pencobaannya ini mental semua. Nah, sebagai teladan buat kita ini, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa untuk menghadapi pencobaan dari iblis, satu-satunya jalan adalah dengan mengucapkan firman Tuhan. Jadi ketika kita sedang dalam pencobaan atau kita sedang lemah, ketika musuh itu mulai menyerang, ya kita bisa melawannya dengan menggunakan firman Allah. Nah, itu kalau kita lihat kan Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan ayat yang kecil-kecil di bawah halaman itu. Nah, itu kayak referensi silang itu yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis. Itu semuanya rata-rata dari Perjanjian Lama. Kayak di ayat 4 kan referensi silangnya itu ada di Ulangan 8 ayat 3. Nanti bisa dilihat juga. Terus di Lukas 4 ayat 4. Jadi karena Tuhan Yesus anak Allah ini, ya udah kita tes kalian dan ternyata memang benar. Ketika Tuhan Yesus dicobai, dia menang. Gitu. Itu kalau dari teksnya kayak gitu. Kenapa Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh untuk dicobai oleh iblis. Nah, semoga bisa menjawab Noel. Oke. Tapi kalau boleh tahu Bang, kan saat Yesus dicobai ya, saat Roh membawa Yesus untuk dicobai iblis, otomatis kan yang berada di situ kan cuma ada dua orang, iblis dan Yesus. Nah, dari mana sang penulis itu bisa mengetahui peristiwa Yesus dan iblis itu dicobai gitu. Maksudnya kenapa Matius ya, yang kita percaya kan Matius adalah penulis dari kitab Matius itu sendiri. Nah, bagaimana Matius itu bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di Berapa? mana Matius itu tidak pernah bertemu dengan dia gitu. Bang, maksudnya tidak berada di situ gitu. Berapa, Mas? Oh iya, kalau yang kita yakini kan Injil ini ditulisnya dari ini kan, dari tradisi lisannya para murid dan orang dekatnya Yesus kan. Jadi kemungkinan Matius itu bisa tahu dari Tuhan Yesusnya sendiri, Matius bisa tahu dari Tuhan Yesus sendiri, atau dari murid-murid yang lain yang sempat dengar cerita itu dari Tuhan Yesus. Jadi kemungkinan asalnya dari situ sih, Rafael. Jadi ada dua kemungkinan yang kalau menurut saya sih itu kemungkinan yang valid sih, gitu.
Oke, 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 oke. Oke, nah sekarang nih ada pertanyaan nih dari salah satu teman kita yang ada di sini juga namanya Kak Willy Yohanes. Kak, jadi gini. Kak, jadi gini, Kak. Saya sering sorry, sorry. Kak, jadi gini, Kak. Saya sharing soal hubungan. Saya selama ini terjebak sama hubungan toksik, ya. Itu bagaimana ya, Kak? Apa perlu kita marah balik? Apa kita berdoa sama Tuhan, Kak? Soalnya di Alkitab tertulis, janganlah kejahatan dibalas kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Saya ulang ya pertanyaannya. Kak, jadi gini, Kak, saya sharing soal hubungan. Saya selama ini terjebak sama hubungan toksik. Ini gimana ya, Kak? Apa perlu kita marah balik? Apa kita berdoa sama Tuhan, Kak? Soalnya di Alkitab tertulis janganlah kejahatan dibalas kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Oke, silakan Bang Yosua. Ya, kalau hubungan toksik itu kan bisa terjadi di dalam hubungan yang apa aja kan. Nah, kalau saran saya yang pertama memang betul Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Tapi selain di situ juga sebaiknya kita menjauh juga dari orang-orang yang toksik itu sejauh yang kita bisa. Nah, kalau kita udah menjauh ke menjauh dari lingkungan yang toksik itu atau menjauh atau mengakhiri hubungan yang toksik itu, kita menggantinya dengan hubungan yang sehat. Nah, kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang berkualitas istilahnya, orang-orang yang membangun hidup kita juga. Jadi kita juga punya hak untuk menjaga hati kita juga, gitu. Meskipun kita nggak membalasnya, tapi kita punya hak untuk mempertahankan diri kita juga. Gitu sih kalau kalau saran saya buat saudara Willy Yohanes ya, kita menjauh dari lingkungan yang toksik dan kita pindah ke lingkungan yang sehat, yang membangun kita. Kayak gitu sih. Semoga bisa membantu. Oke Kak, makasih sangat terberkati. Sama-sama. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan bisa open mic. Atau kalau teman-teman yang malu untuk bertanya, bisa chat saya secara pribadi atau chat di grup. Yuk, silakan teman-teman. Ada Laura, ada G, ada Jenju, ada Safna Dream, ada Noel, ada Kak Willy. Silakan yang mau bertanya, chat saya secara pribadi ataupun open mic. Oke. Oke, nih ada 2 pertanyaan nih, langsung nih. Kak, nih dari teman kita juga yang ada di sini yang bernama Laura. Kak bisa jelasin penjelasan singkat Allah Tritunggal. Oke, silakan Bang Yosua. Ya, kalau penjelasan singkatnya Allah Tritunggal itu adalah manifestasi Allah kita, ya kan? Di mana Allah kita itu punya satu hakikat, ya kan? Satu hakikat yaitu Allah, hakikatnya Allah, tapi manifestasinya dalam bentuk 3 pribadi yang meskipun berbeda-beda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi saling berkaitan erat antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu sih. Nah, kalau untuk contoh manusianya saya kurang bisa memberikan contoh manusianya karena pasti akan terbatas. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu dan ini adalah kesepakatan gereja-gereja di seluruh dunia. Gitu, khususnya untuk yang gereja barat dan gereja timur. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Allah Tritunggal adalah Allah dalam satu hakikat tetapi punya 3 pribadi. Gitu. Semoga bisa menjawab. Oke, kalau Laura semoga bisa menjawab ya, dan nanti penjelasan panjangnya kita juga bakalan bikin topik tentang khusus Allah Tritunggal ya Bang Yosua ya. Nanti tinggal nunggu aja jadwalnya. Ya kira-kira nanti tahun 2022 lah kita ada topik tentang Allah Tritunggal ya. Oke, Iya, selanjutnya ada betul. pertanyaan juga dari Kak Soft No Dream ya. Pertanyaannya begini. Shalom, mau sharing sekaligus minta saran. Gimana nih kalau konsep kriteria karakter kita nggak kepengen ada pengucapan kotor saat berbicara pada lawan bincang?
Mohon berkatnya Kak, saya ulang ya. Salam, mau sharing sekaligus minta saran. Gimana nih kalau konsep kriteria karakter kita nggak kepengen ada pengucapan kotor saat berbicara pada lawan bincang? Mohon berkatnya Kak. Oke, silakan Bang Yesua dijawab. Nah, ini ada nih di Alkitab. Nanti coba sambil dibaca juga ya. Di Kolose 3, tadi kita juga sempat bahas nih. Di Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Cuma saya mau baca intinya aja sih. Yang sesuai sama pertanyaannya Soft Nodrin tadi. Yaitu di ayat 8-nya. Kolose 3 ayat 8 yang saya bacakan kan. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi kita ini juga diperintahkan sama Tuhan untuk membuang kata-kata kotor kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita betul-betul beriman pada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima anugerah kelahiran baru tersebut. Jadi seperti itu sih yang bisa saya jabarkan. Ini sesuai dengan kata-kata firman Tuhan. Dan nanti bisa dibaca juga nih teman-teman di Kolose 3 ayat 5 sampai 17, dan itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul prekomnya bagus juga nih, manusia baru. Jadi kita itu sebagai ciptaan baru dalam Kristus, kita nggak mungkin hidup dengan cara yang lama. Nah, semoga bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya, Cause of No Dream. Tadi di Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ya Bang Yesua. Iya, betul. Oke, jangan lupa dibaca ya. Kemudian ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Ayo silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing, minta pendapat, minta saran. Kalau yang malu silakan chat saya secara pribadi saja, ataupun teman-teman yang ingin open mic langsung tanya langsung ke Bang Yosua silakan. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Ayo silakan teman-teman yang mau bertanya, yang mau minta pendapat, minta saran, atau teman-teman yang ingin sharing, silakan. Segala pertanyaan dari teman-teman sangat berharga sekali ya. Pertanyaan apapun pasti akan dihargai dan pasti akan dijawab. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin sharing, yang ingin minta pendapat, minta saran, ayo. Ada Kak Laura, Kak G, Kak Jenju, Soft No Dream, Kak Noel, Kak Willy. Kita masih ada waktu lagi. Sebentar lagi teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, saya yang tanya gantian. Nah, Ayo, pertanyaannya sebetulnya reflektif aja sih buat teman-teman di sini. Teman-teman udah dilahirkan kembali atau belum? Nah, itu aja tuh pertanyaan saya satu. Itu renungkan, dan saya berharap juga supaya teman-teman di sini juga bisa juga untuk uh, berdoa secara pribadi mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan meminta anugerah kelahiran kembali tersebut. Karena namanya dilahirkan kembali itu kita diubahkan dalam sekejap mata. Gitu teman-teman. Jadi kita langsung dalam waktu yang sekejap mata, istilahnya dengan jentikan jari, kita langsung diubahkan sama Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Dan itu hidup dalam Tuhan tuh enak banget teman-teman. ayo teman-teman yo ya. Gitu. Tadi pertanyaannya apa Bang Yosua? Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah kalian lahir baru gitu ya? Iya, pertanyaan yang sama yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Nikodemus. Tuh. Mungkin sembari kalian memikirkan jawaban, ini ada satu pertanyaan lagi dari teman kita juga yang bernama Noel. Shalom Kak Rafael, aku mau tanya sekaligus minta sarannya. Aku punya teman gereja yang ngerokok, tapi teman aku ini nggak mau terima nasihat aku Kak. Aku harus gimana Kak biar teman aku ini berhenti dari ngerokoknya? Ayo silakan Bang Yesul jawab.
kita menerapkan prinsip firman Tuhan aja. Kalau udah ditegur 2 mata nggak mau berubah, ya kan? Kita bawa 2 atau 3 saksi. Nah, kalau saran saya 2 atau 3 saksi ini istilahnya orang-orang yang punya otoritas di situ. Misalnya apa pemimpinnya dia atau pemimpinnya kita. Supaya kita itu negurnya juga betul-betul valid juga, ya kan? Nah, kalau misalnya dia juga masih nggak mau juga berubah, ya kita hadapkan kepada sidang jemaat istilahnya. Atau misalnya di tempatnya Noel bagaimana mekanismenya sidang jemaat itu terserah. Yang jelas sih levelnya ini udah melibatkan level gembala sidang kalau pengalaman saya sih. Nah, kalau dia memang nggak mau ya udah anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Itu sih kalau yang saya bisa berikan kepada Noel saran saya. Dan itu juga ada di Alkitab juga. Coba saya buka Alkitab ya. Di kalau nggak salah di Injil Matius. Coba nanti sambil lihat juga di Matius 18 ayat 15 sampai 20. Itu dasar firman Tuhannya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, ayo teman-teman, ada yang mau bertanya lagi setelah ini? Atau mungkin kita lanjut ke pertanyaan Bang Yosua nih tadi nih. Mungkin, halo Bang Willy. Bang Willy mungkin bisa open mic Bang. Ya, kenapa tuh Bang jawabannya? Pertanyaannya. Apakah Bang Yohanes ini sudah lahir baru atau sudah mendekatkan diri lah dengan Tuhan gitu, udah fokus gitu? Saya sih belum menjadi pribadi yang baik sih Bang, tapi mencoba untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Artinya ya fokus kepada Tuhan. Gitu aja sih Bang intinya. Lebih Oke. mendekatkan kepada Tuhan aja intinya hidup. Karena kan kita kan nggak tahu kita ini kan siapakah kita ini. Kita ini cuman manusia biasa ya kayak Bang ya. Tapi kalau misalkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu artinya kita udah menjadi luar biasa banget, Kak. Oke, 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 oke. Terima kasih ya jawabannya Bang Yohanes. Selanjutnya aku mau dengar suaranya Kak Laura dong nih yang dari tadi belum bicara nih. Kak Laura bisa open mic. Halo Kak Laura, apakah Kak Laura bisa open mic nih? Oke, mungkin Chat aja nggak apa-apa. Ya kayak iya. Oke, kalau mungkin em, aku mau lempar ke Noel nih. Halo Kak Noel, bisa open mic Kak? Salam Kak, salam. Iya. Pertanyaannya masih sama Kak. Apakah Kakak sudah mengalami lahir baru atau yang dinamakan sudah fokus kepada Tuhan lah, sudah dekat dengan Tuhan gitu? Gimana Kak? Aku sih selalu aku sih di dalam diri aku selalu mendekatkan diriku kepada Tuhan, Kak. Oke. Udah itu aja Bang Noel. Udah itu aja, Kak. Oke. Jadi sedang berusaha untuk mendekatkan diri lagi ya gitu ya. Iya, Kak, iya. Oke. Oke, mungkin karena sudah 1 jam kita memulai em, Bible understanding kita pada malam hari ini, mungkin kita akan tutup sampai di sini saja ya Kak. Iya, Oke. betul. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah. Aku mohon doakan ya, Kak Yos. Oh iya, oke, siap. Oke. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Bible understanding kita pada malam hari ini yang bertopik atau membahas tentang konsep keselamatan Kristen part 3 bagian 3. Teman-teman juga bisa mengikuti dari bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 ini yang nanti akan diupload langsung di Grow Invite
official atau di akun YouTube-nya. Teman-teman bisa tungguin saja. Teman-teman bisa dengar ulang, bisa teman-teman renungkan, bisa teman-teman terapkan juga, bisa teman-teman share juga ke teman-teman yang lain gitu ya kan. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya yang tadi yang sudah diberikan oleh para partisipan, dan semoga jawabannya bisa memberkati teman-teman sekalian, oke? Mungkin hari ini cukup sampai di sini saja. Bang Yesua akan mimpin doa penutup, tapi sebelumnya Kak Noel ingin didoakan apa Kak? Minta didoakan dalam mencari pekerjaan, Kak. Oke, sedang mencari pekerjaan ya. Kak, saya minta doa Kak, boleh nggak? Boleh ya kan? Ya itu Kak, supaya bisa lulus tahun depan. Oke, lulus siap. Lulus SMA ya. Kuliah Kak. Oh, lulus kuliah. Oke. Jadi Kak Noel ingin didoakan supaya dia cepat-cepat dapat pekerjaan. Kak Willy juga ingin didoakan supaya dia bisa lulus tahun depan. Dan teman-teman yang lain, Kak Laura dan Kak G, apakah mau minta doa juga? Oke. Kak G Ada mau sih Kak, diminta? Oke, mau doain apa? supaya lebih fokus sama kayak cita-cita gitu, jangan kayak tentang diri sendiri atau karena aku eh, mau kayak fokus sama cowok yang aku suka gitu loh. Terlalu Oh, fokus gitu loh Kak. oke. Jadi fokus ke cowok kamu sekarang ya. Maksud fokus ke cowok yang kamu suka sekarang gitu ya. Iya, biar lupa gitu. Oke. Em, maaf G. Tadi mau fokus apa nggak mau fokus? Biar fokus sama cita-cita yang mau aku kejar sekarang, tapi nggak fokus tentang cowok gitu. Oh, oke. Jadi sorry ya. Jadi topik doanya Kak G ini mau minta doa supaya dia bisa fokus untuk mencapai cita-citanya dan tidak terfokuskan selalu pada cowok yang dia suka gitu. Jadi Bang Noel ingin topik doanya Bang Noel ingin supaya dapat pekerjaan, Kak Willy ingin supaya cepat bisa lulus tahun depan, dan Kak G bisa didoakan untuk agar fokus dengan cita-citanya dan tidak terfokuskan pada cowok yang dia suka. Oke, silakan Bang Yesua. Baik, kita berdoa penutup. Bapa di surga, terima kasih untuk eh, pengajaran yang kami terima mengenai keselamatan, perpalingan, dan kelahiran baru. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan secara langsung maupun nanti didengarkan di YouTube. Berdoa Tuhan supaya mereka bisa berpaling dari dosa dan bisa mengalami kelahiran baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa juga untuk saudara kami Noel. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pekerjaan apapun yang dibutuhkan oleh Noel, dan semua ini bisa menjadi sarana untuk Engkau memberkati kehidupannya, dan juga Noel bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya bagi keluarganya Tuhan. Karena Engkau berfirman untuk setiap orang bisa bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan uang dan bisa hidup dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya Engkau menyediakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Noel dengan segera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk Willy, hamba berdoa juga Tuhan supaya Willy bisa fokus dalam kuliahnya di semester-semester akhir, dan untuk sidang skripsi, berdoa juga Tuhan supaya dalam proses penyusunan skripsi ini Willy bisa mendapatkan kemudahan dan anugerah Tuhan supaya skripsi apapun yang tema yang disusunnya ini Tuhan semuanya bisa mendapatkan ACC dan bisa dikoreksi dengan cermat oleh dosen pembimbingnya, dan dalam proses sidangnya Tuhan juga Engkau sertai Willy supaya dapat menjawab pertanyaan dari dosen penguji dengan baik, sehingga tahun depan sesuai dengan imannya Willy bisa lulus dengan baik. Dan juga untuk saudari G, Tuhan hamba berdoa juga supaya saudari kami ini bisa
fokus mengejar apa yang menjadi cita-citanya Tuhan dan tidak terganggu oleh lawan jenis Tuhan, dan dia bisa fokus untuk mengejar cita-cita sesuai dengan keinginannya dan tidak terganggu sama sekali Tuhan. Dia bisa memfokuskan energinya untuk terus belajar, terus berusaha dengan giat Tuhan, sehingga Engkau pada waktumu akan menyediakan pasangan yang cocok untuk saudari kami ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga hamba berdoa memberkati setiap orang yang hadir di sini secara langsung maupun yang nanti akan mendengarkan rekaman ini kembali. Hamba berdoa Tuhan supaya firman yang hamba bagikan ini menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nanti teman-teman bisa mendengarkan rekaman ulangnya di YouTube kami. Jangan lupa di-subscribe juga YouTube kami. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman lain yang seiman, ke teman-teman lain, ke grup-grup lain, dan ke keluarga, saudara, dan lain-lain. Oke? Oke, sampai jumpa di Bible Understanding selanjutnya yang akan kita selenggarakan pada tanggal 1 November 2021. Oke? Jadi sekitar 1 bulan lagi ya. Makasih ya, Kak Yos. Oke. Oke, teman-teman. Saya Rafael Tobing. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga selaku penyelenggara berterima kasih juga kepada Bang Yosua yang sudah berpartisipasi juga meluangkan waktunya untuk memberikan firman-Nya pada hari ini. Gitu. Oke. Semoga Bang Yosua selalu diberkati. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan tutup obrolan suara kita pada malam hari ini. See you next time. Terima kasih Bang Yosua, terima kasih Bang Rafael. Sama-sama.